Hello K-popers, selamat datang kembali di channel kami. Tahun 2025 hampir berakhir dan harus kita akui ini adalah tahun yang luar biasa gila untuk industri K-pop, terutama untuk para girl band. Persaingan tahun ini benar-benar memanas. Kita melihat para raksasa generasi ketiga masih kokoh di puncak, sementara generasi keempat membuktikan dominasi mereka yang tak terbantahkan. Dan jangan lupakan, para monster rookie tahun 2025 yang debutnya mengguncang dunia. Menentukan 10 besar tidak pernah sesulit ini. Kami telah melihat data dari Brand Reputation Ranking sepanjang tahun, penjualan album, streaming digital di Korea dan global, serta dampak budaya yang mereka ciptakan di tahun 2025. Jadi, siapa yang berhasil menduduki tahta di tahun yang kompetitif ini? Tanpa basa-basi lagi, inilah dia, Top 10 Girl Band K-pop terbaik tahun 2025. Sebelum kita masuk ke 10 besar, kita harus memberikan honorable mentions. Grup seperti Elite yang melanjutkan kesuksesan debut mereka, NMIXX dengan eksperimen musik mereka yang unik, dan tentu saja para rookie yang paling banyak dibicarakan tahun ini. Debut dari Kiki, adik dari Ivy, dan Hearts to Hearts dari SM benar-benar membuat standar baru untuk grup pendatang. Mereka adalah nama-nama yang harus kalian awasi tahun depan, tapi untuk tahun 2025, mereka masih membangun fondasi mereka. Oke, mari kita mulai hitung mundurnya. Di nomor 10, kita punya grup yang tak kenal takut, LS Seraphim. Sejak debut mereka, LS Seraphim tidak pernah gagal memberikan penampilan yang powerful dan musik yang adiktif. Tahun 2025 adalah tahun di mana mereka mengukuhkan status mereka sebagai top-tier performer. Meskipun mereka tidak merilis album penuh tahun ini, single digital dan tur dunia mereka sukses besar. Konsep mereka yang tak kenal takut dan percaya diri terus beresonansi dengan penggemar global. Mereka membuktikan bahwa mereka bukan hanya sedang tren, tapi mereka ada di sini untuk bertahan lama. LS Seraphim adalah paket lengkap, vokal yang stabil, visual yang memukau, dan dance performance yang selalu sinkron dan bertenaga. Di nomor 9, kita punya salah satu grup paling konsisten di K-pop, Oh My Girl. Mungkin mengejutkan melihat mereka di daftar ini di antara grup-grup yang lebih muda, tapi Oh My Girl adalah bukti kekuatan longevity. Tahun 2025 melihat mereka merilis mini album yang sangat sukses di Korea. Musik mereka yang punya nuansa dreamy dan magis terus dicintai publik Korea. Mereka mungkin tidak membuat gebrakan besar secara internasional seperti grup lain, tapi di dalam negeri mereka adalah ratu digital chart. Konsistensi mereka dalam brand reputation sepanjang tahun ini membuat mereka layak masuk 10 besar. Selanjutnya di nomor 8, sang performance queens ITZY. Tahun 2025 adalah tahun pembuktian bagi ITZY. Setelah sedikit fluktuasi di tahun-tahun sebelumnya, mereka kembali dengan comeback yang sangat kuat di pertengahan tahun. Mengusung kembali energi dala-dala dan wannabe yang kita cintai, ITZY mengingatkan kita mengapa mereka disebut sebagai salah satu performer terbaik di generasi keempat. Album baru mereka tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga mendapat pujian kritis karena berani bereksplorasi sambil tetap mempertahankan identitas inti ITZY, cinta diri, dan kepercayaan diri. Di nomor 7, para jenius yang memproduksi musik mereka sendiri, GIDLE. Bicara soal identitas, tidak ada grup yang seperti GIDLE. Di bawah arahan sang leader, Soyeon, grup ini terus mendobrak batasan. Comeback mereka di awal tahun 2025 menjadi viral karena konsepnya yang provokatif dan lirik yang cerdas. Mereka tidak hanya merilis musik, mereka menciptakan sebuah karya seni konseptual setiap saat. Tahun ini, mereka berhasil mempertahankan posisi mereka di top 5 brand reputation selama berbulan-bulan, membuktikan bahwa orisinalitas dan musik yang bagus akan selalu menang. Memasuki nomor 6, grup legendaris yang terus berevolusi, Twice. Di tahun ke-10 mereka, Twice tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Tahun 2025 adalah tahun di mana mereka benar-benar fokus pada pasar global. Tur stadion mereka di Amerika dan Eropa terjual habis dalam hitungan menit. Rilisan full album berbahasa Inggris mereka tahun ini sukses besar, menempatkan mereka di posisi tinggi di chart Billboard. Twice telah berhasil bertransisi dari Nations Girl Group di Korea menjadi superstar global yang matang.
Melihat mereka masih berada di 10 besar setelah 1 dekade adalah pencapaian yang luar biasa. Di nomor 5, grup yang memegang gelar Monster Rookie tahun ini, Baby Monster. Debut di bawah YG Entertainment selalu menjadi sorotan, tapi Baby Monster berhasil melampaui ekspektasi. Mereka meledak ke kancah K-pop dengan kekuatan vokal yang luar biasa dan stage presence yang mengingatkan kita pada senior mereka, 2NE1 dan Blackpink. Sepanjang tahun 2025, mereka tidak hanya mendominasi kategori pendatang baru, tetapi juga langsung bersaing di level tertinggi. Mini album pertama mereka memecahkan rekor penjualan debut dan lagu utama mereka ada di mana-mana. Mereka adalah masa depan dan masa depan itu dimulai sekarang. Di nomor 4, grup yang mengubah tren dan terus memimpin, New Jeans. Jika tahun 2023 dan 2024 adalah tahun Hype Boy dan Ditto, tahun 2025 adalah tahun di mana New Jeans membuktikan bahwa musik easy listening mereka bukanlah tren sesaat, melainkan sebuah era baru. Comeback musim panas mereka sekali lagi menguasai chart musik. Mereka adalah grup yang paling banyak di streaming di Korea Selatan tahun ini. Kekuatan New Jeans ada pada branding mereka yang jenius, musik yang relatable, dan aura gadis tetangga yang alami. Mereka membuat K-pop terasa mudah dan keren tanpa perlu terlihat berusaha keras. Di nomor 3, para ratu konsep dari Kwangya. aespa. aespa adalah grup yang selalu berhasil seimbang antara kesuksesan komersial dan konsep metaverse mereka yang unik. Tahun 2025 adalah tahun di mana mereka merilis full album yang ditunggu-tunggu dan album itu meledak. Lagu utama mereka dengan hyperpop dan bridge vokal yang menantang menunjukkan kekuatan vokal Karina, Winter, Giselle, dan Ningning yang tak tertandingi. Mereka secara konsisten berada di top 3 brand reputation hampir sepanjang tahun. aespa telah menciptakan dunia mereka sendiri dan kita semua senang tinggal di dalamnya. Di posisi nomor 2, grup dengan rekor perfect all kill yang tak terhitung jumlahnya, IVE. IVE adalah definisi dari kesuksesan. Sejak 11, mereka tidak pernah merilis lagu yang tidak menjadi mega hit. Tahun 2025 pun demikian. Comeback mereka di musim semi memimpin chart K-pop selama berbulan-bulan, bahkan memuncaki brand reputation ranking di bulan Maret. Kekuatan IVE terletak pada karisma ke-6 anggotanya, terutama Wonyoung dan Eugene, yang menjadi It Girls Korea. Musik mereka yang elegan, adiktif, dan mewah telah menciptakan IVE Pop sebagai genre tersendiri. Mereka adalah ratu chart digital tahun 2025. Dan akhirnya, di posisi nomor 1, apakah ada yang terkejut? Ratu K-pop global yang tak terbantahkan, Blackpink. Ya, bahkan setelah bertahun-tahun, tahta itu masih milik mereka. Tahun 2025 adalah tahun kembalinya Blackpink. Setelah para anggota fokus pada aktivitas solo, mereka kembali sebagai grup dengan single Jump yang sangat dinanti-nantikan. Dan comeback itu luar biasa. Jump tidak hanya memecahkan rekor YouTube, tapi juga mendominasi chart global. Mereka memuncaki brand reputation ranking di bulan Februari dan Juli dengan lonjakan yang masif. Apa yang membuat Blackpink tetap di nomor 1 di tahun 2025 adalah status mereka yang tak tersentuh sebagai ikon global. Mereka bukan lagi hanya grup K-pop, mereka adalah fenomena budaya dunia. Pengaruh mereka di bidang musik, fashion, dan media sosial tidak ada tandingannya. Mereka adalah standar emas. Mari kita rekap dengan cepat top 10 kita untuk tahun 2025. Di nomor 10, L.I. Seraphim. Nomor 9, Oh My Girl. Nomor 8, ITZY. Nomor 7, GIDL. Nomor 6, Twice. Nomor 5, Baby Monster. Nomor 4, New Jeans. Nomor 3, aespa. Nomor 2, IVE. Dan di nomor 1, Blackpink. Tahun 2025 benar-benar tahunnya girl group. Dari legenda yang masih berkuasa, generasi keempat yang dominan, hingga para rookie yang mengguncang segalanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan daftar kami? Siapa grup favorit kalian di tahun 2025? Tuliskan peringkat top 10 versi kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian menikmatinya, subscribe ke channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten K-pop lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.